Transformasi ekonomi politik global telah membawa perubahan yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Susan Strange yang pertama kali menyatakan bahwa telah lahir diplomat baru dalam sistem ekonomi global, yakni perusahaan, sehingga memunculkan triangular diplomasi, yaitu diplomasi antara negara dan negara, perusahaan dan perusahaan, serta negara dan perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, proses diplomasi, khususnya diplomasi ekonomi, tidak lagi bersifat triangular, namun dekagon atau segi delapan yang melibatkan jauh lebih banyak aktor, semisal non-governmental organization and international organization. Seiring dengan semakin kompleksnya proses kerjasama ini, negara-negara dituntut untuk mampu meningkatkan kapabilitas mereka dalam menangani urusan ekonomi eksternal. Dalam mengelola relasi ini, diplomasi ekonomi merupakan media yang paling dominan dan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan negara-negara berkembang dalam memanfaatkan peluang dari globalisasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan proses formulasi dan negosiasi kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja, dan juga investasi di negara lain. Definisi lain yang lebih luas adalah dengan memasukkan elemen lain, yakni adanya kebijakan terkait pertukaran uang dan informasi, termasuk bantuan luar negeri dan atau official development assistance. Diplomasi ekonomi bukanlah sebuah praktek diplomasi terpisah dari diplomasi umum. Diplomasi ekonomi memiliki asumsi dan menjalankan strategi yang sama dengan praktek diplomasi pada umumnya. Namun ada beberapa hal yang membedakan diplomasi ekonomi dan menyebabkan diplomasi ekonomi ini terpisah menjadi kajian tersendiri. Salah satu karakter utama dari diplomasi ekonomi adalah bahwa diplomasi ekonomi sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan dan perkembangan pasar. Karenanya, pada beberapa kasus, diplomasi ekonomi dapat gagal jika pasar menawarkan alternatif lain yang lebih menarik. Atau dengan kata lain, praktek diplomasi ini adalah jenis diplomasi yang dihadapkan langsung dengan satu kekuatan lain, yakni kekuatan pasar atau market force. Selain itu, hal yang membedakan diplomasi ekonomi dari diplomasi lain adalah adanya peran yang cukup besar dari sektor privat dalam proses negosiasi dan reformulasi kebijakannya. Indonesia is an open economy country. An open economy shall also be followed by competitive ones. Secara umum, pemahaman terkait diplomasi ekonomi pada tatanan praktis masih sangat terbatas, termasuk di Indonesia. Pada laporan akhir tahun 2011, Kementerian Luar Negeri Kemenlu Indonesia hanya memberikan satu indikator bagi keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia, yakni adanya peningkatan dalam volume perdagangan Indonesia dengan mitra-mitra dagangnya. Indikator tunggal ini saja tidaklah cukup untuk mendapatkan simpulan sukses tidaknya diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam tipologi yang ditulis oleh Rana, setidaknya terdapat 8 indikator yang dapat diturunkan untuk menilai aktivitas diplomasi ekonomi. Kendati Rana tidak secara eksplisit memberikan indikator yang pasti untuk mengukur keberhasilan tidaknya diplomasi ekonomi suatu negara. Jenis-jenis kegiatan yang tercakup dalam diplomasi ekonomi versi Rana dapat menjadi titik awal yang bagus. Dalam bidang ekonomi, diplomasi Indonesia diarahkan untuk mendukung kinerja ekonomi dan perbaikan iklim investasi Indonesia. Dan untuk pertama kali, Indonesia mendapatkan investment grade dan diakui oleh seluruh dunia sejak krisis ekonomi pada tahun 1997. Sepanjang tahun 2016, peningkatan perdagangan bilateral Republik Indonesia dengan Afrika terus meningkat. Hal tersebut menjadi titik awal diplomasi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama lainnya dengan negara lain.